Bapak, Ibu, dan para suster, serta anakku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Marilah kita awali ibadat syukur atas perlindungan Sang Timur, kelompok bermain dan TK Marsudirini Sang Timur di Salatiga. Marilah kita dengan sepenuh hati membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Roh Tuhan akan ada padaku, oleh sebab itu Ia akan mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Menyadari segala dosa dan kesalahan kita, agar kita semua layak pantas masuk ke dalam kebahagiaan surga, maka marilah kita menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan yang baik ini, di mana kami boleh bersekutu bersama para suster, para guru, karyawan-karyawati, beserta komite sekolah, serta anakku yang terkasih. Allah, kami mohon tanamkanlah sabda suci-Mu dalam lubuk hati kami dan teguhkanlah persatuan umat-Mu, serta perbaharilah cinta kami satu sama lain demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Allah. Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya.
Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan bersinarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Di
di mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu katanya, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para suster, serta anakku yang terkasih, di dalam bacaan Injil tadi sudah jelas. Tentu saja kita menarik kesimpulan judul mengenai solidaritas. Solidaritas merupakan sikap berjuang untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yaitu solidaritas terhadap orang-orang miskin. Firman Allah tadi. Allah, Tuhan Yesus, juga memiliki solidaritas terhadap orang-orang miskin yang hidupnya penuh penderitaan dan ketidakadilan. Seperti yang saya katakan dalam pengantar tadi, Injil hari ini, bacaan hari ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan memberikan pembebasan penglihatan kepada orang-orang buta dan membebaskan orang-orang yang tertindas, serta memberikan tahun rahmat Tuhan datang. Ini adalah salah satu solidaritas Allah terhadap orang-orang yang miskin dalam diri Yesus, Putra Allah. Persoalan yang utama adalah masih di sekitar kita banyak orang-orang yang miskin, banyak orang-orang yang menderita. Contoh, kemiskinan dalam dunia kesehatan yang akhirnya menyebabkan lemahnya kecerdasan anak-anak di usia dini. Maka gereja tidak diam saja. Gereja memiliki kesadaran untuk mendahulukan kaum miskin yang tidak berdaya, yang berarti juga memperjuangkan keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan serta mewujudkan kesetiaan pada Yesus Kristus. Kaum miskin yang tidak memiliki akses dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan. Itulah tugas perutusan Tuhan Yesus yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil, kita semua, suster, bapak ibu guru, dipanggil untuk berjuang bagi mereka semua. Kaum miskin dan yang tersingkirkan, jangan pernah takut. Kalau kita menemukan orang seperti itu, harus kita beri dorongan hati yang besar. Janganlah takut dan janganlah gentar terhadap segala rintangan, karena Yesus bersama kita. Dan saya juga percaya bahwa Marsudi ini juga melestarikan keutuhan
ciptaan Tuhan. Seperti dalam lagu Mars Masuci ini, mewujudkan ciptaan, keutuhan ciptaan Allah. Dan saya juga percaya Masuk Diri di Salatiga juga memperhatikan kaum miskin. Kalau di masa-masa belum pandemi, tentu saja ada ini sembako, aksi Natal, masih Bu, aksi Natal yang dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang sudah dilaksanakan oleh Masuk Diri ini, khususnya yang saat ini merayakan Pesta Nama Sang Timur, sudah melaksanakan firman Allah ini, yaitu mengasihi sesama. Memang kita itu hukum kasih tadi di dalam bacaan pertama, kita harus juga melaksanakan perintah Allah, khususnya kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, sesuai dengan bacaan Injil. Sudah, saya percaya sudah dilaksanakan oleh sekolah TK Sang Timur di Salatiga. Nah, Bapak Ibu, agar mereka semua mengalami hidup yang bahagia dan penuh kasih, maka dengan uluran tangan kita, dengan doa kita, agar mereka selalu mendapat kelimpahan dari Allah seperti kita semua. Kecuali kita memberi materi berupa sembako dan lain-lain, juga jangan lupa kita mendoakan mereka agar mereka dijadikan orang-orang yang berjuang, semakin dekat dengan Allah, sehingga Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dan kita sendiri juga terus berjuang sehingga kita dijadikan orang-orang Katolik yang setia berjuang untuk sesama sebagai wujud solidaritas kita semua. Biarlah kasih dan cinta, kasih Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita bersama. Orang-orang yang miskin dan menderita, semoga pelayanan di TK Sang Timur menjadi tanda kasih, solidaritas, dan kemerdekaan di sekitar kita semua. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, para suster, serta anakku yang terkasih, setelah merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan orang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bagi Gereja Allah, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
sakit. Ya Bapa, semoga saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, khususnya yang terkena COVID-19, semoga mereka segera diberi berkat kesembuhan dan berilah kesabaran untuk keluarganya. Semoga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi yang sakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar KPTK Marsudirini Sang Timur, ya Bapa, semoga suster, para guru, karyawan, dan orang tua murid selalu terjalin hubungan yang baik, sehingga bisa bekerja sama untuk memajukan sekolah kami. Hindarkanlah kami semua dari segala penyakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk sekolah KPTK Marsudirini Sang Timur, ya Bapa, semoga kami mohon berkat-Mu untuk KPTK Marsudirini Sang Timur yang saat ini memulai penerimaan murid baru. Limpahkanlah berkat-Mu supaya tahun pelajaran 2021-2022 ini banyak orang tua yang terketuk hatinya dan mau mempercayakan anak-anaknya sekolah di sini, sehingga KPTK Marsudirini Sang Timur semakin hari semakin maju dan berkembang untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak-anak KPTK Marsudirini Sang Timur, ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu untuk anak-anak KPTK Marsudirini Sang Timur. Semoga selalu sehat dan terhindar dari COVID-19, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berguna bagi gereja, nusa, serta bangsa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu, para suster serta anak-anak yang terkasih, marilah kita memadukan segala doa, permohonan serta doa syukur kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami damai sejahtera, agar kami penuh sukacita, seraya menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa, atas karunia surgawi yang Kau limpahkan lewat ibadat sabda syukur ini. Semoga kami semakin berkembang menjadi manusia baru yang seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat. Tuhan beserta kita. Semoga kelompok bermain TK Sang Timur di Salatiga, SD Marsudirini 77 Santa Teresia di Salatiga, dan kita semua, keluarga kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para suster serta anakku yang terkasih, ibadat syukur telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi